Shalom, perkenalkan nama saya Graciela Repi. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 5. Pada saat ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai perilaku kekerasan. Tetapi sebelumnya itu, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 di bawah dosen pengampu Nurse Vera Karame, Eskep, MKes. Apa itu perilaku kekerasan? Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku individu yang bertujuan untuk membahayakan orang lain, diri sendiri, baik secara fisik, emosional, dan seksualitas. Perilaku kekerasan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perilaku kekerasan secara langsung maupun perilaku kekerasan secara terdahulu. Nah, apa penyebab dari perilaku kekerasan? Penyebab dari perilaku kekerasan terbagi atas dua faktor. Yang pertama, faktor predisposisi, di dalamnya ada teori psikologis, biologik, dan sosial kultural. Yang kedua, faktor predisposisi, di mana bila dilihat dari sudut pandang perawat, faktor yang mencetus terjadinya perilaku kekerasan yaitu yang pertama klien, di mana misalnya kelemahan fisik dan kurang percaya diri. Yang kedua yaitu lingkungan, di mana misalnya kehilangan orang tua, konflik, interaksi sosial, dan kritikan yang mengarah pada penghinaan. Tanda dan gejala perilaku kekerasan, di mana ada 8 tanda dan gejala perilaku kekerasan. Yang pertama yaitu fisik, di mana bisa kita lihat dari muka marah dan tegang, mata melotot atau pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengulap, postur tubuh kaku, dan jalan mondar-mandir. Kedua yaitu verbal, di mana bisa kita lihat dari bicara kasar, suara tinggi atau berteriak, mengancam secara verbal maupun secara fisik, mengumpat dengan kata-kata kotor, dan terakhir adalah suara keras dan ketus. Yang ketiga yaitu perilaku, di mana dapat bisa kita lihat dari melempar atau memukul benda orang lain, menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau melukai orang lain, merusak lingkungan, dan amuk atau agresif. Yang keempat yaitu emosi, di mana bisa kita lihat dari tidak adekuat, tidak aman dan nyaman, rasa terganggu, dendam, tidak berdaya, bermusuhan, berkelahi, menyalahkan, dan menuntut. Yang kelima, intelektual, di mana bisa kita lihat dari cerewet, kasar, berdebat, serta meremehkan. Yang keenam, spiritual, di mana dapat kita lihat dari merasa diri berkuasa, merasa diri paling benar, mengkritik pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Yang ketujuh, sosial, di mana dapat bisa kita lihat dari menarik diri, penolakan, kekerasan, serta ejekan. Yang terakhir yaitu perhatian, di mana bisa kita lihat dari bolos, mencuri, melarikan diri, serta penyimpanan seksualitas. Rentan respon marah. Rentan respon marah dapat berfluktuasi dalam rentang adaptif dan non-adaptif. Rentang respon marah dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, asertif, frustasi, pasif, agresif, serta mengamuk. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan ketika keluarga mempunyai keluarga perilaku kekerasan? Yang pertama, mengadakan kegiatan bermanfaat yang dapat menampung potensi, minat, dan bakat anggota keluarga yang mengalami perilaku kekerasan. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak yang berhubungan dekat dengan pihak-pihak terkait. Contohnya, badan konseling, RT, dan RW. Yang ketiga, mengadakan kontrol khusus dengan perawat atau dokter yang dapat membahas dan melaporkan perkembangan anggota keluarga yang mengalami resiko perilaku kekerasan. Di sini ada peran keluarga dalam perilaku kekerasan.
Yang pertama itu, kita memberikan perhatian dan rasa kasih sayang dan penghargaan kepada penderita. Yang kedua, mengawasi kepatuhan penderita dalam minum obat. Yang ketiga, bantu penderita untuk saling berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat, kita beri kegiatan yang positif untuk mengisi waktu penderita di rumah. Yang kelima, jangan biarkan penderita menyendiri. Libatkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang keenam, memberikan pujian jika penderita melakukan hal yang positif. Yang ketujuh, jangan mengkritik penderita jika penderita melakukan kesalahan. Yang kedelapan, menjauhkan penderita dari pengalaman atau keadaan yang menyebabkan penderita merasa tidak berdaya dan tidak berani. Dan yang terakhir adalah marilah kita membawa penderita untuk kontrol rutin ke pelayanan kesehatan. Biarlah penyuluhan saya di saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus pasti memberkati.